Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhatihi min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia, rahmat dan barokahnya. Terbukti di saat orang lain sedang mungkin meneruskan tidur paginya, alhamdulillah dengan bimbingan guru kita bisa membaca Maulid Simtud Duror, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjanjikan, siapa orang yang sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan dzikir, wirid dan sebagainya sampai dengan waktu isyraq, maka dia mendapatkan pahala atau ganjaran seperti orang yang haji dan umroh, taman, sempurna. Bahkan mungkin kita bukan hanya haji dan umroh, tapi juga ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita baca pagi ini adalah Maulid Simtud Duror. Hadirin rahimakumullah, sungguh beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Rasulullah SAW. Berbagai macam keberuntungan yang kita dapatkan. Salah satunya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amanabi. Summa tuba liman lam yarani wa amanabi." Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadis beliau, beruntung, siapa itu beruntung? Orang yang melihat aku, orang yang berkumpul dengan aku, orang yang bertemu dengan aku, dan dia beriman kepadaku. Apa ada orang yang gak beriman? Banyak. Zaman Rasulullah banyak orang yang berkumpul dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka tidak beriman. Ya, maka beruntung saat Rasulullah SAW ada saat itu, orang yang bertemu dengan Rasulullah beriman pada Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, summa tuba. Kemudian beruntung. Siapa itu? Liman lam yaroni wa amanabi. Orang-orang segolongan umat yang mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak berkumpul dengan aku, wa amanabi, tapi mereka beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita bukan cuma 3 kali tuba. Kita ini hitungannya bukan cuma 3 kali beruntung, sampai nggak bisa kehitung keberuntungan kita. Boleh kita buktikan keberuntungan kita? Kita saat ini membaca Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sungguh tidak semua orang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Maulid Simtud Duror. Bahkan cuma baca, mendengar saja tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah. Habib Ali mengatakan, "Faman faja'atu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dalam pasal yang lain beliau menjelaskan, "Wa talaqqaha bitasdiqi wat taslim kullu di qalbin salim." Keberuntungan ini, keberuntungan kita membaca Maulid Simtud Duror, keberuntungan diutusnya Rasulullah SAW, kemuliaan kita membaca Maulid Simtud Duror, tidak semua orang mendapatkan. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Wa talaqqaha biqalbin salim kullu di qalb wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim." Orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menerima kabar gembira ini.
Dialah yang menerima kebahagiaan ini. Kullu di qalbin salim wa talaqaha bitasbiqi wat taslim kullu di qalbin salim. Maka akan menerima apa? Menerima karunia diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima kabar gembira. Siapa itu? Kullu di qalbin salim. Setiap orang yang hatinya ini sehat, hatinya ini selamat, hatinya ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa itu? Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Orang-orang terdahulu itu nikmat mereka bukan pada harta yang mereka miliki. Nikmat mereka bukan pada kedudukan yang mereka miliki, tapi apa? Kenikmatan mereka pada ibadah yang mereka kerjakan. Kenikmatan mereka pada kumpulan majlis yang mereka laksanakan. Termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau merasakan kenikmatan ketika dibacakannya Maulid Simtud Durar. Beliau merasa ada kenikmatan ketika mengadakan majlis ilmu. Beliau merasakan kenikmatan ketika di situ bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Jangan main-main dengan Simtud Durar. Tidak semua orang diberikan kemudahan, bukan hanya membaca, mendengar saja tidak semua orang. Min khawasil mu'minin. Orang-orang mukmin yang khusus yang mau mendengarkan Maulid Simtud Durar, yang khusus yang mau duduk majlis Maulid Simtud Durar. Terkadang kalau orang baca Maulid, dia belum paham apa itu Maulid Simtud Durar. Oh, tek suwemen niki Maulid iki. Kapan rampungnya Maulid ini? Ngeri sulo ngerundel. Kalau kata Betawinya ngerundel. Ini Maulid panjang amat ini. Udah gitu Arab semua lagi dibacanya. Orang yang belum paham, duduknya udah berubah begini, udah begini. Wah, kepengen itu Maulid segera berakhir. Maulid udah tutup aja mereka doa. Tashwiqun lis-sami'in min khawasil mu'minin. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang khusus min khawasil mu'minin, dan kita mendapatkan doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika majlis Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan ada dua kelompok orang yang mendapatkan manfaat dari Maulid Simtud Durar dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Beliau mengungkapkan dalam doa beliau, wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wasami fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiyyish syafi wa yatarawwahani bi rauhi dzalikan na'im. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan dua di sini. Yang pertama al-mutakallim, yang kedua as-sami. Ya. Siapa itu al-mutakallim? Yang membaca tadi itu. Alhamdulillah, regenerasi Simtud Durar MTKR sudah banyak yang bisa membaca Maulid Simtud Durar. Jangan khawatir kita yang tua-tua, saya mah enggak, saya masih muda ya. Jangan khawatir yang lain kagak merasakan manfaat, semua dapat. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima, yang baca, wasami, yang mendengarkan. Fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiyyish syafi. Mereka ini kedua-duanya nih, yang baca, yang mendengarkan, akan masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan manfaat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keberuntungan yang berikutnya saat ini, walaupun dalam masa masih Covid-19, guru kita Habib Husain bin Abdul Qadir Mulakhila masih membimbing kita gimana kayak caranya biar Maulid tetap jalan, gimana kayak caranya biar majlis taklim tetap jalan. Alhamdulillah, kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak bisa berjabat tangan. Ini wasilah guru kita. Nah, beruntung kita. Kita beruntung berada pada gerbongnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dikatakan suatu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikatakan kepada beliau, ya Ali, amalmu dan amal sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya ini siapa? Saya bukan sahabatnya Habib Ali. Ingat, saat ini kita belajar, kita menuntut ilmu dengan cicitnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
guru kita Al-Habib Husin bin Abdul Qadir Mulakela. Ya, alhamdulillah, ini suatu anugerah yang sangat luar biasa buat kita. Ya, banyak orang yang membaca Maulid Simtud Duror tapi tidak bisa berhubungan langsung dengan keluarga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita alhamdulillah bisa baca Maulid, bisa kenal dengan keluarganya Habib Ali, bahkan kita bisa menuntut ilmu, bisa belajar dengan anak cucunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan ini wasilah untuk kita besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Habib Husin, ingat kami besok. Ketika di akhirat, Habib Husin masuk surga bersama Rasulullah, bersama Habib Ali, bersama Habib Anis. Kita siapa? Nah, ini suatu beruntungnya ketika saat itu kita lagi di neraka, naudzubillah. Kita lagi bingung, saya mau kemana ini? Nggak ada yang nunjukin. Datang. Hei, jamaah MT Khair, kesini semua kalian. Siapa yang ngomong? Habib Husin bin Abdul Qadir Mulakela. Saya dapat izin dari Habib Anis. Saya dapat izin dari Habib Alwi. Saya dapat izin dari Habib Ali. Saya dapat izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Husin, tunjuk siapa orang-orang yang kamu inginkan untuk ikut bersama kita. Alhamdulillah ya Allah, kita lagi bingung, saya mau kemana? Guru kita datang, ayo sini. Ayo yang pernah majlis bersama saya, sini kumpul. Yang pernah maulid bersama saya, kumpul. Kita jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada satu kereta aja dengan Habib Ali, sebuah keberuntungan. Mungkin Habib Husin, Habib Anis, Habib Ali, Rasulullah berada di gerbong eksekutif. Kalau kita naik kereta, mungkin beliau di kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lawu. Kita yang orang, ya Allah, jauh, mungkin kita kereta ekonomi yang kira-kira sampainya jauh. Tapi kalau kereta kita, gerbong kita digantol dengan keretanya Habib Ali, keretanya Habib Husin, keretanya Habib Anis, insya Allah walaupun gerbongnya berbeda, tapi insya Allah sampai di stasiun yang sama. Mudah-mudahan bukan hanya gerbong yang berbeda, tapi kita satu gerbong dengan mereka. Insya Allah kalau satu gerbong dengan mereka, kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Ingat, pandangan waliullah, pandangan orang soleh, pandangan ulama, ketika mereka memandang sesuatu, langsung mereka itu screenshot. Orang yang bertemu dengan Habib Anis beruntung. Orang yang pernah bertemu dengan Habib Ali dulu beruntung. Tapi kita pun insya Allah beruntung. Dalam qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Fas'aadah manutu kullaha biiktifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Beruntung, siapa itu yang beruntung? Orang yang pernah melihat mereka, atau melihat orang yang pernah melihat mereka, atau melihat orang yang pernah melihat mereka. Kita melihat guru kita Habib Husin. Beliau pernah duduk, pernah melihat, pernah belajar dengan Habib Anis. Habib Anis pernah melihat ayahnya Habib Alwi. Habib Alwi pernah melihat ayahnya Habib Ali. Habib Ali terus sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita, beruntung. Makanya tadi saya katakan kita bukan cuma 3 kali beruntung. Beruntung. Bahkan tidak terhingga keberuntungan kita. Oleh karenanya, kalau kita sudah dapat kumpulan ini, pertahankan. Kalau kita sudah dapat sahabat yang baik, pertahankan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau kamu menemukan teman, sahabat yang baik, yang soleh, pegang dia erat-erat, kalau perlu gigit dengan gerahammu. Artinya apa? Jangan sampai lepas. Sebab sahabat yang soleh, sahabat yang alim, nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di ujung ada sebuah cerita. Cerita ini saya dapatkan dulu di Majelis Ihya Ulumuddin pada tanggal 22 Januari tahun 2001. Kala itu ada tamu dari Hadramut, dari Yaman. Beliau bercerita, ada seorang hamba, yang hamba ini kebaikannya habis, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Akhirnya apa? Si hamba ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Si malaikat membawa hamba ini menuju neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan pada malaikat yang lain, "Wahai malaikat, tanyakan kepada hambaku yang mau ke neraka itu, dulu waktu di dunia dia apa pernah hadir majlis taklim? Apa pernah hadir majlis bersama orang alim?
Ditanyakan pada orang itu, wahai fulan, dulu waktu di dunia apakah engkau pernah berkumpul atau hadir majelis taklim? Enggak. Kumpulan saya tuh enggak ada yang baik, berandal semua. Lanjut. Allah mentang lagi, wahai malaikat, tanyakan pada hambaku ini, apakah dia pernah makan bareng bersama orang alim? Ditanyakan pada hamba ini, wahai fulan, apakah kamu pernah makan bareng bersama orang alim? Enggak pernah. Kemudian terus ke neraka. Allah berkata lagi, wahai fulan, wahai malaikat, tanyakan pada orang ini, apakah dia pernah punya teman? Temannya itu orang alim? Tanyakan lagi, enggak pernah, saya enggak punya teman orang alim. Langsung. Terakhir Allah mengatakan, wahai malaikat, tanyakan kepada hambaku ini, apakah dia pernah punya teman? Yang temannya punya teman. Temannya itu punya teman orang soleh, orang alim. Wahai fulan, apakah kamu pernah punya teman? Teman kamu itu punya teman, yang temannya itu orang soleh. Dia mikir ini si hamba tadi, kayaknya pernah. Saya pernah punya teman, teman saya punya teman, temannya itu punya teman lagi, itu orang soleh. Wahai malaikat, stop. Jangan masukkan hambaku ini ke neraka, masukkan dia ke dalam surga. Dengan sebab punya teman, yang temannya punya teman orang soleh, terbebas dari api neraka. Kita bukan hanya punya teman, punya guru, punya komunitas, punya sahabat, semuanya soleh. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang soleh yang paling kecil apa? Ciri-ciri orang soleh paling kecil adalah ketika kita melihat dia, kita ingat kepada Allah. Ketika melihat dia, kita ingatkan kebaikan. Itu ciri-ciri orang soleh yang paling ringan. Kalau orang lihat kita, wah, ada maulid di mana nih? Kenapa? Itu ada dia. Soleh itu kita. Wah, ada majelis taklim di mana nih? Kenapa? Ada dia itu. Soleh itu kita. Jangan sebaliknya. Gara-gara ada kita, ada dangdut di mana ini? Kenapa? Itu ada dia. Jangan. Ya, buat orang lain ketika melihat kita, dia ingat kebaikan. Insya Allah ada ciri-ciri kesolehan dalam diri kita. Ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Simtud Duror, keberkahan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan keberkahan guru kita, mudah-mudahan segala niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Sebelum terakhir ada pantun yang saya mau bawakan. Begadang semalaman gara-gara nonton film horor. Akibatnya kuota habis, baterai HP sekarat. Kalau kita istiqomah membaca Maulid Simtud Duror, insya Allah dapat berkah dan selamat dunia dan akhirat. Satu lagi buat Habib Husin, insya Allah. Pakai sarung mereknya Donggala. Belinya jauh di kota Palu. Kita doakan guru kita Al-Habib Husin bin Abdul Qadir Mulakhela, mudah-mudahan tambah sehat dan barokah selalu. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal-hal kurang berkenan. Habib mohon maaf, Habib. Dan mudah-mudahan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.